Halo, selamat sore. Ketemu lagi sama gua Awis di sesi ngobsat yang ke sekian kalinya. Kali ini gua kedatangan tamu dari pihak Polisi Reform. Jadi teman-teman nanti akan dikasih sedikit informasi pihak Polisi Reform itu apa fungsinya, apa untuk kesehatannya. Pokoknya itu sangat seru. Mungkin temen gua nih akan memperkenalkan diri, siapa namanya, dari DPR. Halo semuanya. Ya, terima kasih Awis. Nama saya Cecep Supriyadi, biasa dipanggil Ipe. Saya dipercaya untuk mengkoordinir organisasi yang bernama Draft Policy Reform yang berdomisili di Banten, tapi Di Banten ya bro? di Banten. Nah, Luas tapi kita berarti. berhome base di Tangerang, karena Tangerang itu titik terbanyak sebanten untuk para pengguna narkotikanya atau nafza versi pemerintahnya kayak gitu. Jadi banyak juga ya teman-teman DPR itu sedikit ngebantu. Adanya DPR itu banyak terbantu malah ya. Ya, Gue denger sih beberapa kasus terus sempat memenangkan deh itu bro ya, untuk kaum disabilitas ya. ya, Itu sedikit berita yang menurut gue itu lumayan, gue ini keren nih. Gue kira nafsa doang peduli, ternyata sampai disabilitas. Itu temen gue ngebaca, wah nih menurut gue nih seru nih juga, makanya gue cari tahu. Akhirnya sore ini kita ketemu. Terus fungsi-fungsi si DPR itu buat apa sih sebenarnya? nah terkait yang kasus disabilitas, sebetulnya kita eh, ingin melakukan kajian apakah memang dilakukan pengecualian untuk orang-orang yang apa yang memiliki masalah disabilitas terkait Disabilitas ya. kasus-kasus narkotika, karena Itu kan narkotika juga ya, disabilitas ya. Wah seru nih, nanti mungkin akan enggak, cerita ya. maksudnya kalau misalkan ada orang yang kebetulan mengalami disabilitas tapi eh, menjadi pengguna narkotika atau nafza jenis apapun gitu, ya mestinya dilakukan eh, peringanan hukumannya gitu kan. Jadi mestinya ada satu turunan dari undang-undang narkotika yang ya bisa semacam surat keputusan atau surat apalah dari yang pihak-pihak yang berwenang begitu. Itu teman-teman itu bisa ngebantu kaum disabilitas awalnya dari mana tuh bro? Itu apakah tahu dari media, apakah lo tahu dari online? Hampir semua itu sih memang itu memang kasus yang menjadi perhatian. Jadi kita dapat dari keluarga juga, terus dari ya media-media juga segala macam. Manusia yang kebetulan memang ya kalau untuk memiliki masalah disabilitas. Gue pikir Karena DPR sendiri kan berjuang untuk berdasarkan dokumen dari DPR sendiri, visi dari DPR adalah terciptanya masyarakat yang sejahtera dengan terpenuhinya hak-hak korban nafza sebagai warga negara Republik Indonesia. nah yang mau gua angkat itu bro, ini nih berarti ada hak untuk kesehatannya ya DPR ya. Betul. Itu yang gue lihat, ini sosialnya tinggi banget nih. Mereka kok mau dengan ya udah kalau ada apapun teman-teman tetap bergerak, walaupun finalnya gue lihat anjing keluar. Ini emang jadi payah anak-anak sih gue lihat. Mungkin dulu pada kompak di situ ya, memang lu bekerja ya udahlah. Terus selama ini eh, korban-korban nafsa yang kayak begitu berat bro, bener bro, untuk rehabilitasi. Seharusnya sih tidak hanya sekadar rehabilitasi, jadi ya minimal semua hal-hal yang terkait dalam program harm reduction itu dijalankan, dan memang itu sudah dijalankan. Itu kan terdapat minimal 9 komponen kalau nggak salah. Ada 9 ya? 9 itu
salah satunya rehabilitasi, tapi ada hal-hal lainnya kan seperti akses substitusi, terusnya juga apa lagi tuh ada Terus memanusiakan itu kan manusia. memerlukan penanganan dari segi medis ya. Itu satu tuh. Perlu Nah, banget. itu mestinya akses untuk orang-orang yang memiliki masalah dengan penggunaan ya drug atau obat-obatan atau narkotika, itu udah mudah untuk mengakses dia melakukan upaya penyembuhan sendiri dengan kesadaran dan kerelaan diri sendiri, jadi nggak perlu dipaksa seperti selama ini. Dan juga itu eh, lebih banyak yang dikirim ke dalam penjara yang pada akhirnya jadi tidak menyelesaikan masalah kalau menurut saya. Tapi memang lo setuju nggak sih dengan pengguna itu harus direhab? Iya, Sangat setuju ya. itu salah satu hak mereka. Mereka berhak untuk sembuh, untuk sehat, untuk lepas dari narkotika. Namun itu harus dengan dasar kemauan dari yang memiliki masalah kecanduan. Ya, Kalau tanpa itu, kalau menurut kalau gua dengan paksaan, adiksi itu kan berbagai macam ya bro ya. ya betul. Itu udah Adiksi pilihan itu kan mereka. Kecanduan bisa kecanduan rokok, kopi, seks, ya, atau kecanduan apalah, sampai ya paling yang dianggap jelek ya Pak, kecanduan narkotika oleh masyarakat. Tapi kalau emang gue lihat hak di Indonesia belum ada sih bro, untuk kalau gue lihat ya, kayak yang memanusiakan manusia itu belum ada. Tapi gue pikir ini DPR dengan dia sampai kaum disabilitas itu sih yang gue lihat, ini keren banget. Terus belum mau bergerak, apapun yang terjadi ya tetap pikir aja jalan. Dulu lu pertama kali kapan bro memakai drugs? Udah lama, dari SMA. Itu tahun berapa nih? Mulai berarti tahun 97. Gue udah kelas 2 udah makan kan. Ya walaupun masih yang kategori ringan. Ya, Tapi itu sebagai ganja tapi itu atau kan minum. pemulihan bro, berusaha menjadi untuk jauh lebih baik ya. Berhak lu membutuhkan, tapi itu kan pemulihan, lu nggak bisa berhenti dengan stop gitu aja, malah mengganggu kesehatan lu juga kan kalau yang Kalau gue sih memang yang penting apa yang dapat kita perbuat bagi masyarakat. Jadi kalau masalah kecanduan kan ya seperti tadi gue bilang, itu masalah kesehatan. ya. Nah kalau akses kesehatan mudah, tentu kan kita punya banyak pilihan untuk seperti orang-orang lain yang tidak kecanduan terhadap narkotika. Walaupun ada juga memang orang-orang yang secara sadar memilih untuk memakai narkotika, banyak juga yang memang ingin dan sudah bingung. Jadi aksesnya itu diperbanyak. Tapi sekarang ini lu dengar berita nggak kalau narkotika yang jenis yang disuntikan belakangan ini lagi happening lagi? Apa yang sabu disuntik? Enggak, apapun itu. Putau ya, gue tanya putau. Kalau dia bilang ya, terus juga Ya makanya itu mestinya pemerintah iya, salah. lu setuju nggak sih pemerintah harus ngebantu juga ikut serta dalam ambil alih kayak begini? Harus, pemerintah harus membantu dengan cara udah sadar bahwa banyak dari warganya yang memiliki masalah kecanduan. Nah untuk itu harus diperbanyak. Kalau memang kecanduan itu dianggap penyakit yang kambuhan ya, yang jadi orang kan ada istilah kalau sudah kecanduan narkotika akan terikat selamanya. Nah, tapi kalau banyak pilihan, seenggaknya masih ada usaha untuk itu. Ya itu memang harus berbanyak.
Selain juga kesehatan lainnya macam FC, aksesnya, obatnya, terus tes segala macam, biayanya yang terjangkau, penyakit HIV, penyakit lainnya. Nah, karena sebagai drug policy reform kita mengartikan drug itu tidak hanya selama ini yang dibilang narkoba versi kedokterannya atau narkoba, dan gabungan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Itu versi kedokterannya. Sedangkan versi yang diyakini oleh aparat pemerintahan dalam hal ini kepolisian dan BNN, itu narkotika, psikotropika, dan obat-obatan lainnya yang berbahaya. Maaf cuy, gua mau napas dulu ya. Ngap Pak. Ini lagi Terus gimana bro? Udah Lanjut waktu bro. buka belum? Oh, udah lama. Tipis-tipis aja. Terus Macam puasa aja gitu. terus kan lu juga, gua dengar lu terapi metadon ya bro. Ya. Itu gua pikir perlu buat teman-teman untuk memulihkan Ya. tubuhnya dia melalui pemulihan itu. Gua pikir perlu, sangat perlu. Setidaknya itu upaya untuk Mungkin lu bisa ceritakan ke teman-teman biar ya teman-teman kalau bisa bagi jauh gue lebih sih, sehat lah. bagi gue sih pilihan untuk menggunakan metadon adalah untuk mencegah keinginan mengakses narkotika jalanan, dalam hal ini putau yang beredar di jalanan yang kita nggak tahu campuran apa Apa yang disuntikan ya? apa yang kita suntikan. Ya lebih baik memang jelas-jelas yang sudah ada jaminan dari Badan POM dan juga banyak instansi lainnya di Indonesia bahwa itu lebih aman, lebih sehat, terus juga memiliki keberhasilan yang lumayan. Banyak teman-teman metadon yang akhirnya memiliki kesempatan hidup yang lebih baik, bekerja, menikah, atau memiliki usaha. Tapi lu terapi metadon udah berapa tahun sih bro? Dari 2013, tapi pernah berhenti itu pertama kali itu pas metadon 2 tahun tuh berhenti. Cuma Berhenti, dapat enggak, berhentinya dalam berarti lu berhenti tak total bersama clean bersama ada. bersama dan Tapi itu cuma berhasil 2 bulan. apa, tapi kan itu kan perjuangan Ya, lu bro. iya, Gua sangat seneng kalau lu bilang itu perjuangannya. Iya. Bukan lu akan mudah. Dan sayangnya pada saat gua berhenti, ya gua tahu masih lagi marah-marahnya, akhirnya gua tahu lagi. Wajar lah ya. Iya. Kan lu pikir kan itu kan bukan buat ugal-ugalan dan juga nggak anarkis. Buat Nah, ini yang mereka. termasuk sebetulnya ada yang masih dipertanyakan ke pemerintah. Apa tuh? Masalah heroin itu bisa kok dihilangkan, dibuat langka selangka-langkanya. Walaupun ada, kadang harganya mahal. Kenapa dengan nafsu yang lain misalkan sulit? Kayak sabu, angkanya malah naik setiap tahun. Belum ganja dan apa-apa yang lainnya. Nah, masalah ganja tapi seharusnya udah bukan termasuk golongan satu narkotika, karena PBB sendiri pun sudah mengeluarkan itu dari golongan satu. Berarti tidak identik ganja itu dengan narkotika. Nah, Karena gue pengen memang bukan nanya, narkotika deh. gue pengen nanya nih sama lu. Lu setuju nggak kalau ganja itu buat untuk kesehatan? Ya, Setuju? itu beberapa banyak riset yang mendukung bahwa ganja itu memiliki manfaat. Ada keberhasilannya ya? Iya, sesuai dengan apa yang tersebut dalam kitab suci bahwa Tuhan tidak menciptakan segala sesuatunya dengan sia-sia. Pasti ada kegunaannya. Walaupun kadang juga ada sisi yang berbahaya atau tidak bermanfaat. Ya macam pisau lah. Di satu sisi dia bisa untuk alat untuk membunuh, tapi di sisi lain membantu kita melakukan pekerjaan di dapur. Jadi tergantung manusianya. Kita balikin lagi ya Iya. pemanggilan. Jadi kalau untuk masalah medis, Sini naik motor pada kenceng-kenceng ya. Gila, mungkin mau pada ngambil gaji. apalagi di atas, kacau lagi. Gila. Chaos man, Pamulang. Pamulang destroy.
Tadi masalah apa, ganja ya? Iya. Nah iya, jadi masalah Menarik ganja itu tuh. untuk kesehatan sih memang harus menjadi pilihan. Jadi tidak hanya Gue menanyakannya untuk hal obat-obatan. kesehatannya bro Iya. ya. Bukan Ternyata hanya lu untuk respectnya ini. lebih nih, gue lihat nih, Oh. wah gue seneng banget. Terus bro. Karena banyak manfaatnya itu, malah pernah ada kawan kita yang menulis itu, menurut kajian ilmiah, dan memang dalam buku tersebut banyak fakta yang dihadirkan bahwa ganja itu memiliki manfaat kesehatan, dan itu memang kalau pemerintah mau ya harus benar-benar diteliti. Toh bisa kita melakukan Punya misalkan alatnya kok ya, Indonesia punya alatnya kan? ya Cobain ternyata. setidaknya bisa memisahkan dari sisi yang memampukannya dihilangkan, sisi yang untuk apa namanya kesehatannya ya itu yang dikembangkan. Kan merubah DNA sekarang udah bisa untuk binatang, untuk hewan kan, Bisa ya. melakukan rekayasa genetik. Kalau mungkin para penggiat-penggiatnya aja kali ya. Mungkin Iya. harus Sini ya, jadi membutuhkan waktu. kemauan atau tidak, mau atau tidak, jadi kebijakan lagi aja kan. Hanya gue temen bro, ini ada drug policy reform. Oh gue kebetulan gue akhirnya jadi anggotanya juga kan. Oh gue temen nih karena boleh lah mau kita ketemu cuman mau makan gorengan tapi entah dari mana-mana kita tetap kumpul walaupun cuman gorengan, sambel, ya lu pakai es teh manis apa adanya santai. Itu aja sih paling. Karena untuk masalah ganja lagi nih sangat tidak adil. Hanya misalkan lu pendapatan setengah segini dihukum 4 tahun, adil atau enggak sih? Mungkin dia nyemeng hanya gara-gara iseng atau memang lagi pengen menghilangkan masalah sejenak, terus dihukum 4 tahun. Sedangkan yang seharusnya diperangi adalah para kartel atau bos-bos besarnya, daripada pemerintah memperkaya para kartel atau memperkaya orang-orang yang bermental jahat, makanya lebih baik pemerintah yang menguasai dan mengatur. Malah menghasilkan untuk omsetnya ya bro Malah ya untuk kalau gue devisa, pikir ya. iya. Anjing malah jauh lebih maju, tapi sih cuma kebijakannya masing-masing ya kan, kita balikin lagi ke Kriminalitas juga turun drastis, tapi memang jarang juga sih orang memakai ganja melakukan tindak kriminal. terus sedikit banget dah kalau Sedikit, gue bilang karena ya. ganja itu emang tidak Terus tidak sedikit. seperti itu. Dia benar-benar memang untuk paling kalau kita pakai ganja ya lapar makan. Mungkin untuk menghilangkan penat aja ya. Gitu. Beda dengan yang disuntikan segala Iya. macam. Oh ya bro, Atau mungkin Tuhan tahu kan bahwa manusia ini bakal banyak masalah, jadi dikasih lah salah satu solusinya. nah, Tapi jangan berlebihan, jadi itu aja kuncinya. Ya. Nasi aja kalau berlebihan jadi penyakit. Ya. Apalagi yang benar-benar memang bisa jadi kecanduan. terus juga makasih banyak nih. Oh. Ngomong-ngomong kan kita harus Ya, waktu. buka dulu ya kan. Jadi mungkin di next kesempatan berikutnya gua akan Jauh tentang drug policy reform, Nah. mungkin nanti pada sesi berikutnya bisa kita lu bahas. tungguin aja makanya kalau lu pada support buat buat untuk sosialisasinya sih kalau gue pikir lu jangan berpikiran kemana-mana deh Iya, karena itu kan datang dari mana. Soalnya kalau kita tidak melakukan sekarang ya kapan lagi? Kalau bukan kita ya siapa lagi? Ini untuk kebaikan semua. Banyak kok negara yang berhasil. Kenapa Indonesia harus berperang dan memenuhi penjara terus? Kan memenuhi penjara pun yang rugi kita juga. Negara harus mengeluarkan uang untuk biaya makan para tahanan di dalam. Itu uang kita juga. Mending mereka lah disembuhkan gitu kan. Nih pertanyaan terakhir nih, Nah, lo ada nggak rasa untuk balik pengen sehat, clean up, itu memang impian gue tiap hari. impian lo, Ya. tapi lu selalu berusaha ya. Yang penting Tiap tetap hari. berjuang. Perjuangan itu kan katanya seumur hidup. Walau hanya sehari atau sedetik pun gua bisa mencapai itu lah, sudah bersyukur lah. Oke, masih banyak nih Iya. udah gua ganggu waktunya.
lo teman-teman mungkin bisa ambil sisi baiknya dari itu ya, bisa nyebarin hal-hal sosial untuk kemana-mana dengan terus aja dia ngelakuinnya biar berjalan. Kalau gue lihat dari teman-teman mungkin ketemu lagi di ngobrol santai dengan part yang berikutnya gue akan mengundang dia lagi, tapi nanti ya gue atur waktu mungkin itu aja sih. Terima kasih ya.